Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah dan segenap para santri yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur dumateng Allah ingkang tansah maringan nikmat dumateng kita. Salawat beriringan salam kita menyatakan nabi dumateng junjungan kita suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang dados panutan kula panjenengan, nabi ingkang paling kula panjenengan tresnani melebihi kecintaan kula panjenengan kepada diri sendiri, keluarga, anak, istri, orang tua, dan nabi yang tentunya kita harapkan mudah-mudahan kita diakui beliau sebagai umatnya dan kelak berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Saudara rahimani rahimakumullah, kita masih pada bab ke-16, yaitu perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Bertepatan wonten ing sasi Maulud utawi Rabiul Awal. Ini tentunya bulan yang ada sejarah sesuai dengan tema kita. Pilih dulu Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi ini, yang dengannya awal mula sosok manusia yang paling mulia, yang dengannya akan menjadi penerang di atas kegelapan, menjadi petunjuk di atas kebingungan. Dan kula panjenengan tentunya di bulan ini tidak sebatas hanya tanda kutip memperingati. Justru setiap tahun kula panjenengan nika kepanggih bulan Rabiul Awal utawi sasi Maulud. Tapi tentu perlu menjadi koreksi utawi muhasabah diri. Kita ini setiap tahunnya ketemu dengan peringatan Maulid Nabi. Itu sejauh mana? Sejauh mana kita ini tahun demi tahun semakin mengenal apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu sejauh mana tanggung jawab kita, sejauh mana bukti cinta kita. Karena cinta tidak sekedar pengakuan, tidak sekedar hanya ngapunten peringatan, tidak sebatas itu. Lebih daripada itu, sejauh mana kita mencintai beliau dengan bukti apa? Semangat dalam ibadah, semangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau, mengkaji hadis-hadis beliau, mentaati perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mencintai beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, melazimi untuk terus bersolawat kepada beliau. Ini konsekuensi sebenarnya dari konteks persaksian kita
bahwa di balik kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada konsekuensinya. Tidak sebatas hanya ucapan di lisan dan sekedar hanya pengakuan. Dan ini yang paling berat, bahwa sejatinya orang-orang di akhir zaman yang memegang sunnah ini seperti mereka orang-orang yang memegang bara api, abot, berat. Tapi itulah konsekuensi yang akan kita pegang. Insya Allah dengan ini kita akan mendapatkan suatu keutamaan pengakuan bahwa kita betul-betul adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimanahumullah, kita akan melanjutkan hadis yang ketiga. Kemarin kita mau disinggung merebut hadis yang ketiga. Meningkat waktu. Kita masuk bismillahirrahmanirrahim. As-salis, hadis ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kabeh umatku bakal mlebu swarga, illa man aba, kejaba sing wegah. Masya Allah, ini jak mlebu swarga kok wegah. Kira, maka ditanyakan kepada beliau, wa man ya Rasul, siapakah orang yang wegah niku? Sinten toh tiyang ingkang wegah dijak mlebu swarga niku ya Rasul? Qala, Rasul bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Sapa wonge sing taat derek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah, mongko wong niku bakal mlebu swarga. Wa man asani faqad aba. Lan sapa wong sing bermaksiat kepadaku, itulah orang yang enggan masuk surga. Rawahu Bukhari. Bapak Ibu yang kula hormati, hadis menika nggih enten wonten ing kitab Ushul Salasah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi nika mengutip satu kaul dari makan. Kurang langkung bunyiipun annallaha khalaqana. Sak temene Allah niku sing nyiptake awake dhewe kula panjenengan ana ing bumi dunya menika. Ketika Allah sudah menciptakan kita di dunia, napa terus diumbar dijaki wae? Mboten. Allah niku mboten gawe sifat zalim. Monggo kabeh makhluk utawi napa ingkang diciptake Allah ana ing muka bumi menika warozakona. Anallaha khalaqana warozakona. Mestine warozako diberikan rezeki kepadanya. Maka beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini menjadi mantan kitab Ushul Salasah, Allah niku yang menciptakan kita. Kemudian Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Wis diuripi, wis dikai rezeki. Magang. Napa mung ngaten mawon menungso niku diciptake terus magang. Mboten. Kalau hanya diciptakan, dihidupkan dan diberi makan, napa bedane sama hewan? Apa bedanya sama binatang? Tidak, masih ada kelanjutannya. Walam natrukna hamalan, dan Allah tidak menelantarkan kita. Orang diumbar sak penak ning dunya. Bal arsala alaina rasulan, tetapi Allah mengutus kepada kita utusan. Waman atau ahu dakhalal jannah. Sapa sing taat sami utusan iku bakal mlebu swarga. Waman asahu dakhalan nar. Lan sapa wong sing bermaksiat terhadap utusan itu, maka dia akan masuk neraka. Kemudian dikutip hadis ini. Rasulullah dikau kullu ummati yadkhulul jannah. Kabeh umatku bakal mlebu swarga. Niki setunggal keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senajan umat yang paling akhir, tapi ini umat yang paling utama. Insyaallah, umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada umat lagi setelah umat ini. Yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Mung awake dhewe iki berusaha napa kula panjenengan sok men niku diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, itu pertanyaannya. Kita harus membuktikannya. Pan diakui jaminannya mlebu swarga. Tapi kalau nggak diakui, sebab juga di hadis tentang perkara haud, ini telaga itu, Rasulullah itu Nabi yang paling sibuk orang yang dino kiamat di zaman dinten akhirat. Paling sibuk mikirkan umatnya. Nabi yang senantiasa mendoakan keselamatan untuk umatnya. Ketika itu manusia bingung, jilek syafaatul uthma. Karena Nabi Adam boten saged nolong, karena Nabi Nuh nggih boten saged nolong, karena Nabi Musa boten saged nolong, Nabi Ibrahim boten saged nolong, Nabi Isa nggih boten saged nolong, sampai ke Nabi Muhammad nembe ingkang saged nolong. Menungso bingung dia pertolongan waktu ini. Dan Nabi Muhammad SAW niku nanggo umatipun nonton ing al-haud telaga menika ingkang sumberipun tuyonipun saking sungai Al-Kautsar. Niku Rasulullah ketika mendapati ada umatnya yang kemudian ingin meminum telaganya kemudian diharu oleh para malaikat, Rasulullah bilang, iki ngono umatku. Namun malaikat ngendika, iki ngono dudu umatmu. Lho kok iso? Sebab wong iki ngono sak peninggalanmu dia menyimpang berpaling dari ajaranmu. Maka yang dimaknai dengan waman asoni, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tentunya orang-orang yang tidak mau ikut apa yang menjadi perintah saking Nabi Muhammad SAW. Sebab sejatinya barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, dia bermaksiat kepada Allah. Maka keberuntungan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adima. Sapa sing taat dumateng Allah lan Rasule, mongko tiyang niku bakal pikantuk kemenangan yang besar. Maka keengganan nika wegah niki, penyakit wegah niki angel ya. Sehingga tiyang nika luput dari kebaikan wegah. Jak kesayangan wegah. Yuk pengajian gah. Ya ana wegah niki jak mlebu swarga lho, Pak. Ibarat jenengan niku diklencerke jak piknik gratis. Kendaraane ya gratis, mangke dolane gratis, ndahare ya gratis, oleh-oleh gratis, gratis kabeh. Niku wegah ya. Ya mesti rugi ya. Niku urusan piknik ning donya niki jak piknik ning swarga niki. Dijak jalan, dijak mlebet wonten ing swarga gratis. Niku wegah. Milih bangkang. Nggih. Karena wegah niki maknane membangkang. Fa amma man tagha, lan sapa wong sing melampaui batas, ora gelem diatur, dituntun ora gelem. Nggih, sakjane manusia kan bingung ten alam dunya menika. Nggih, Allah mboten melantarkan menungso, diberikan putusan supaya jadi penuntun urip niki engko mlakune ning ndi. Ape tindakan pundi niki. Diatur supaya mboten tersesat, supaya mboten cilaka. Niki. Nah, enten menungso niku tiyang ingkang wegah diatur niku. Tiyang kang wegahan niki wau, tur gablekan, wis gablek wegah. Angel niki ya. Maka Allah nika fa amma man tagha asarul hayatid dunya, lan sapa wonge sapa menungso niku sing melampaui batas, urip ora gelem diatur, ora gelem derek perintah Allah dan Rasul, wa asarul hayatid dunya, lan wis seneng ana ing uripe ana ing donya, pokoke nuruti hawa nafsune sak penak-penake, fa innal jahima hiyal
ma'wa. Wong sing kaya ngene iku panggonane pundi? Neraka. Luwih seneng hawa nafsune, ngikuti hawa nafsune ketimbang ngikuti nabine. Padahal kula panjenengan menika mboten saged sempurna imane ya. La yu'minu ahadukum hatta hawahu muttabi'an lima jitu. Tidak sempurna iman kalian sampai hawa nafsu kalian tunduk terhadap apa yang aku bawa. Sakjane awake dhewe pengen mungkin jalane sak penake hawa nafsu. Tapi kalau kita lebih memilih hawa nafsu ketimbang apa yang telah ditetapkan Rasulullah, tidak akan sempurna iman kita. Bagaimana supaya sempurna imannya? Hawa nafsu kita harus derek ikut tunduk taat ke apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, kita telah bermaksiat kepada Rasulullah. Dan kemaksiatan itu disebut sebagai bentuk tadi wagahan. Sebab di matan yang lain dikatakan waman asoni dakhalan nar, waman asoni faqad aba. Barang siapa yang enggan, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk neraka. Atau barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka itulah wong sing wegah. Dan ini hadis ingkang nomor 3. Monggo niki dikemayaken nggih. Kula panjenengan diberikan kabar gembira umat Nabi Muhammad itu bakal menuju swarga. Seneng tenan awake iki Allah nggih. Selamat dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masuk hadis keempat. Ar-Rabi an Abi Muslim, dari Abi Muslim, wakila Abi Iyas, Salamat ibni Amrin ibni Aqwa, atau dikatakan juga dengan nama Abi Iyas, Abu Iyas, Salamah bin Amrin bin Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan, sak temene ana setunggali tiang, seorang lelaki akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi. Orang ini makan disandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi, nganggo tangan kiwa. Faqala, maka Rasulullah menegurnya, "Qul biyaminik." Fulan, makanlah pakai tangan kanan. Qala la astati, ora iso. Qala la istata'ta, kamu enggak bisa. Ora iso. Ora usah beneran. Maman au ilal kibr, dia itu enggak bisa, makanya dia itu enggak mau diperintah makan pakai tangan kanan wegah. Ini balik wegah itu enggan, tetap pakai tangan kiwa, alasannya ora iso. Fama rafaha illa fihi, ketika itulah dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Riwayat Muslim, riwayat dari Muslim. Hadis ini ringan, hanya perkara makan pakai tangan kiri, tidak pakai tangan kanan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ojo, ini hikmahnya tadi, ojo nganggap awake dhewe paling yunah. Terus bagi nyontoh Rasulullah dalam perkara-perkara amalan sunnah yang istimewa. Kalau baru dalam perkara yang remeh saja kita tidak bisa mengamalkannya. Mangan sik tangan kiwa, sandalan, masuk kamar mandi, ngelepas baju, perkara-perkara remeh belum bisa kita amalkan. Jangan mimpi, jangan mimpi kita ini bisa mengamalkan amalan yang lebih istimewa dari amalan Rasulullah SAW. Dan ini masih banyak kaum muslimin itu meremehkan perkara ini. Wis mangan tangan kiwa, ngadeg, gak bismillah. Banyak sekali kaum muslimin. Ini katanya cinta Rasulullah baru perkara makan saja nggak bisa, terus mau nyontoh dalam perkara apa? Di sini awake dhewe to, Pak, magang lho ya. Amalan sing paling nyenengke napa? Magang. Ana apa sing magang iki pasti rame ya. Perkara magang wis enak, ya. Niku mawon mboten saged ngamalke sunnah makan dengan tangan
kanan. Terus kita mau ngamalkan sunnah dengan apa? Dalam perkara ini. Jadi kalau nggak kebiasaan, angel ya, angel saya sendiri. Jadi tabiat, jadi akhlak, hati-hati. Kebiasaan itu bisa menjerumuskan, bisa juga menguntungkan. Ada satu kaidah dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Azim, Tafsir Quranul Azim, beliau mengatakan, man asya ala syai'in mata alaihi, wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Man asya ala syai'in mata alaihi. Sapa wonge sing urip ana ing setunggal kebiasaan. Barang siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, nggak ada kebiasaan, nggak ada rutinitas, nggak ada kulino nih, kulino sudah punya kulino dari bangun tidur sampai tidur kembali. Maka kebiasaan hidup itu hakikatnya adalah cerminan kematiannya. Sebab barang siapa yang punya kebiasaan dalam hidupnya, itu bisa menjadi gambaran dia akan dimatikan di atas kebiasaannya. Waman mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Dan barang siapa yang dimatikan di atas kebiasaannya, maka ia pun akan dibangkitkan sesuai dengan dia dimatikan di atas kebiasaannya. Jadi, tentunya perkara ini lebih umum ya. Kita mudah-mudahan kebiasaan kita baik. Jadi, ya, sholat berjamaah, baca Quran, zikir, pengajian, ini biasa-biasa kita. Di samping kesibukan kita dalam urusan mencari maisha untuk bapak-bapaknya atau ibu-ibunya, atau kesibukan yang lain untuk santri belajar, ini kebiasaan kita, kesibukan. Santri isu dibuka, tani, sholat, belajar, karena ini itu kesibukan kita. Nah, kebiasaan hidup itu, barang siapa yang sudah punya kebiasaan itu, maka bisa jadi kebiasaan itu menjadi cerminan dia akan kelak dimatikan. Wis jadi gambarannya, cerminannya. Kalau baik, mudah-mudahan kebiasaan itu menjadi penutup yang baik. Kalau buruk, naudzubillah, bisa menjadi kebiasaan itu menjadi penutup hidupnya di atas perkara yang buruk. Dan dia juga akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka mulailah kebiasaan itu dari perkara yang ringan-ringan ini. Makan tangan kanan itu kebiasaan. Kebiasaan. Ngomong sing apik itu kebiasaan. Masuk kamar mandi, kaki kanan atau kiri, kimutan boten. Kimutan. Ya. Kalau enggak, kalau sudah kulino, orang kimutan wis auto gitu. Otomatis. Ya. Sudah biasa. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid dari kiri. Makan santri kalau makan lauknya ayam goreng, bismillah. Kalau tempe, bismillah. Malah tempe bismillah bolak-balik biasanya. Kalau ayam goreng malah lupa. Kadung enak gitu. Nah ini kebiasaan. Makan bakwan, bismillah tangan kanan, lomboknya tangan kanan. Tetap tangan kanan, lomboknya kiwa. Pertama kiwa. Nih bakwannya digigit. Apa lombok dioper loh ya? Dioper sih, ganti kiwa. Nih makan mie ayam, sendok garpu, sumpit sendok. Kalau ngambil mie ayamnya, ayam minyak, sumpit atau garpu. Mau ngambil kuahnya, ya kanan loh, ditukar sih. Itu, nih, gak ada alasan ribet, enggak, bukan urusan ribet. Ini amalan sunnah. Ini perkara sunnah. Sunnah itu nggak kayak ribet. Kita yang menjadikan ribet. Kerupuk. Kerupuk eki. Gak ada sunnah ribet. Ya biasa makan kanan. Karena Allah menjadikan atas diri kita ini, jasad kita ada kanan ada kiri. Ini nggak bisa disamakan. Podo, beda. Kok ribet kok tangan kiwa ya podo, beda. Tangan kiwa beneran sama atau beda? Beda, jangan disamakan. Beda. Maka tidak bisa dikatakan podo wae, enggak, beda.
beda. Nah ini kembali, ini perkara remeh sekali, tapi masya Allah banyak sekali, hampir umum. Minum tangan kiri, makan tangan kiri biasa. Padahal tangan kan kanan ya baik-baik Pak. Tangan kok baik, makan itu perkara baik. Yang kiri ini perkara yang nggak baik, yang kotor-kotor. Apa Rasulullah? Maknanya orang ngopo tuh Rasulullah ngajari awake iki. Kiri ini perkara untuk yang nggak baik-baik. Untuk ngapunten cebok, bersihkan kotoran, kiri. Yang kanan untuk yang baik. Ini masih diulak-walik malah yang ribet malahnya. Rasulullah bukan ribet, sengaja wis bener nih sudah bener, ampun dirubah. Maka jangan ngimpi, jangan bermimpi kita ini bisa mengamalkan sunnah Rasul yang lebih istimewa lagi. Kalau perkara remeh-remeh aja kita luput, nggak bisa mengamalkan. Lebih berat lagi perkara yang lain. Lebih berat. Rasulullah itu amalannya luar biasa. Maka biasakan. Insya Allah kalau sudah kebiasaan itu sudah perkara yang mudah. Ini mawon ini bab hadis yang keempat. Sehingga hadis yang ke-5 al-khamis. Wa an Abdullah bin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian merapatkan dan meluruskan saf-saf kalian. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau benar-benar Allah akan mengubah bentuk wajah kalian. Wa fi riwayat Muslim, ini hadis muttafaqun alaihi oleh Muslim. Wa fi riwayat Muslim, dan untuk riwayat Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana, beliau itu senantiasa memerintahkan untuk para sahabatnya supaya merapatkan atau meluruskan saf-safnya. Hatta ka'anna yusawwi bihal al-qidah, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meluruskan anak panah. Anak panah susah bengkok orang ada sasarannya. Lurus betul. Ini kalau sing latihan panahan ini lurus, seakan-akan meluruskan anak panah. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu, maka ketika Rasul menganggap para sahabat itu mungkin seperti ya, mensolat itu diajari, diperintahkan, kan meluruskan saf, sawu sufufakum, fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Rapat lurus saf niku termasuk kesempurnaan salat. Summa kharaja yawman, kemudian dalam suatu hari, faqama idza ra'a anna, summa kharaja yawman faqama hatta kada ayukabbira, maka dalam suatu hari ketika beliau akan mengimami dan ketika akan bertakbir, dilalai kok enten salah setunggal jamaah dalam sholat itu, faro'a rajulan badiyan subuh, Rasul itu melihat ada salah seorang jamaah dalam sholat itu, makmum itu menyondongkan ya, dadanya, itu rada ngarep macamnya, wedoni konconi, tapi lurus kok ngarep dewi. Faqala Rasul kemudian bersabda, ibadallahi, hamba Allah, la tusawwuna sufufakum aw yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah engkau benar-benar meluruskan barisanmu, atau kalau tidak niscaya Allah akan benar-benar mengubah bentuk wajahmu. Ini dilihat dari Muslim. Sama rahimahullah, ini sunnah anjuran perintah Rasulullah SAW dalam perkara sholat. Dalam perkara sholat awake dhewe niki diken ketika sholat niku lurus rapat. Sebab Allah
remen. Dalam Al-Quran itu ada surat As-Saff, barisan. Dalam surat As-Saff itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Sak temene Allah niku remen ningali hamba-hamba ini, para mujahidin itu ketika mereka berperang itu buat barisan rapi rapat, seakan-akan seperti bangunan yang kokoh, tidak mudah dicerai berikan oleh musuh. Ini dalam perkara perang saja itu bisa rapat, lurus, bagus. Nah, ini jangan mimpi bisa berperang dengan baik, menjadi seorang mujahidin yang baik dalam perkara sholat yang akan ditoto sofi. Jadi tarbiyah ini, pendidikan, tadribat ini, latihan ini. Gak mungkin kita ini dalam satu pasukan perang sebagai seorang mujahidin, mujahidah yang baik, ya, sebagai mujahidin yang baik. Jangan mengharapkan bisa menjadi seorang mujahidin yang baik dalam perkara soft saja. Kita belum bisa menjadi orang yang baik, makmum yang baik. Monggo Bapak Ibu dirapatkan, luruskan softnya. Tengok. Monggo. Apa orang ngerti soft depan itu paling besar pahalanya. Kalau toh sekiranya diundi, para sahabat pun akan ikut untuk mengundi. Rebutan soft depan. Itu dulu, di zaman dulu salafus saleh. Di zaman kita ini soft depan itu podo monggo. Kok yang dagang ini tapi salah dimulai kok ngene ra karuan gitu. Jadi yo masih PR kita ini gitu. Piye niki urusan soft dengan beres. Makanya terkadang kita ini mudah dicerai-beraikan. Urusan soft saja sudah masih banyak masalah. Jadi sehingga hati kita rapuh. Sehingga ini Rasulullah SAW berikan ancaman. Ada ancaman di sini. Kalau kita tidak mau meluruskan soft kita dalam sholat kita, maka Allah akan mengubah bentuk wajah kita. Atau di hadis lain itu Allah akan cerai-beraikan hati kita. Memang ada korelasi hubungan. Ada kalanya hati ini menjadi cerminan jasad. Ada kalanya jasad itu menjadi gambaran hati. Dan itulah orang mukmin itu. Jasadnya, wajahnya dan hatinya itu tidak selengsong. Jadi yang zahir itu yang batin yang zahir. Orang mukmin seperti itu. Sebab betul ada hubungan Pak, hati dengan wajah dengan hati, atau secara umumnya batin dengan zahir. Itu ada hubungan. Zahir dengan batin dengan zahir. Maka ada kalanya orang-orang yang kemudian wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Min athari sujud, karena ada bekas-bekas sujud. Apakah dalam bentuk zahirnya ada bekas sujud, atau memang secara auranya gitu, atau ada kewibawaan, ada keduduhan dalam hatinya, ada keduduhan dalam wajahnya. Itu nyenengke. Itu tidak selengsong dengan hati. Orang mukmin seperti itu. Kalau orang munafik buat ingatan, hatinya selengsong dengan jasadnya, jasad selengsong dengan hatinya. Maka dalam perkara ini kita harus belajar. Ini penting, hikmahnya banyak sekali, terutama dalam bentuk muamalah sosial, dalam hal kepemimpinan, semuanya ada pelajaran dalam sholat berjamaah. Nggak mungkin kita bisa menjadi seorang rakyat atau seorang yang dipimpin menjadi orang yang bisa baik dengan pemimpin kita kalau dalam urusan sholat berjamaah saja kita nggak bisa baik dengan imam kita. Nggak bisa baik dengan imam. Begitu pula dalam muamalah.
Nih. Karena hakikatnya orang-orang yang meluruskan softnya satu sisi tidak ada celah setan untuk nanti merusak sholat kita. Buatan terus malah dibalik orang apa malah senang mau setan ini sholat. Setan ora bakal milih sholat. Setan itu masuk ning sholat ku ngganggu wong sholat. Dia buatan terus malah orang apa setan ini masjid milih sholat. Buatan ini lu ganggu. Ya ono mendingin ning masjid. Bab enten menungso itu malah ra gelem masjid. Setan ning masjid ganggu ya. Enten menungso ora gelem ning masjid malah nih. Setan mengganggu kita, maka tutup celah itu. Jangan sampai celah itu akan merusak sholat berjamaah kita. Maka itu menjadi kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Satu sisi menjadi pengerat ukhuwah kita. Sholat berjamaah memang Masya Allah, Rasulullah itu memang di awal hijrah itu kan perkara gembelengannya dua, ukhuwah dengan masjid, itu kan? Ukhuwah itu diikat dengan masjid, maka Masjid Nabawi ada, kemudian dipersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan Ansor, digembleng jero masjid, hati mereka terikat dengan ikatan iman. Mau dari manapun orangnya, rumahnya madhep mana, ya semuanya masjid menjadi sentral pertemuan, tempat disitulah mereka bermuamalah dalam ibadah. Ini orang pandang, ini sugih, ini miskin, ini punya jabatan, rakyat biasa, orang pandang. Teko dhewean milih, ojoan, ngarep, ngisori kipas, monggo. Sandinge sopo bebas. 5 hari dikumpulkan. Orang mau kumpulan sedino 5 kali itu nggak ada. RT berapa kali Pak? Bulan pisan. RW triwulan itu nih. Kumpul apa lagi gitu ini? Terah keluarga lebaran pisan. Nggak ada. Maka ikatan ukhuwah Islam itu mengalahkan segalanya. Ini. Ya setiap hari kita bertemu dalam satu waktu, satu tempat di masjid dalam beribadah. Maka tahu ini konsep orang makan ini tahu kan terikat itu. Orang yang Jakarta anaknya diwisuda alhamdulillah milu seneng dongake kan itu gitu. Orang lagi sakit ya dijenguk sarang-sarang sama yang jenguk dongake. Masya Allah pokoknya seperti itu Pak. Itu kalau RT itu rakunangan orang yang sakit ya. Ngalahi jamaah ini 5 hari lah ya 5 kali dalam sehari. Maka ada ikatan itu berawal dari meluruskan soft, meluruskan soft. Insya Allah kalau soft kita rapat lurus, kita akan disatukan hati kita. Tidak mudah dicerai berai, tidak mudah diadu domba. Dan ini perkara sunnah Rasulullah yang hendaknya setiap imam itu menasihatkan kepada makmumnya, sawu sufufakum, dirapatkan, diluruskan. Imam itu kayak supir. Apa yang terkadang ada imam itu masuk langsung takbir. Nah, imam kok kayak salat dhewean ya. Imamnya kayak supir dalam satu kendaraan bis katanya. Ya mboten terus wae mangkat tancap gas, ya mboten ta ya. Ya renggariin duduk sing ngajeng niki kosong maju hari itu nih, pun siap, yuk dilakoki alon-alon sih, ya. Rada cepet. Ini apa kok alon-alon? Buk menawa enten penumpang sing ketinggalan nih. Maka jenengan membahas, ya. Wonten ing fikih sholat, Rasul itu menganjurkan sholat niku yo ora cepet, yo ora lambat. Tapi kebiasaan Rasulullah kalau beliau sholat berjamaah agak ya, melamakan untuk rakaat pertama. Sebelumnya dirapatkan dulu jamaah yang lagi datang, ayo ditunggu sih, masuk semua, baru takbir. Rakaat pertama agak lama, nunggu buat menawa ono makmum sing masbuk. Jadi, boten kok arep-arep mimpi sholat semelaku, boten ngaten. Jadi tetap kepedulian itulah tugas imam. Mboten sapenake. Kalau imami sapenake engko ya makmum sapenake, Pak. Niki. Sapenake piye? Kadang ya imami
pan lama kelamaan, pan cepet kecepetan. Mboten peduli makmum iki ana sing loro, ana sing tuwa, kan mboten peduli, mboten ngaten nggih. Diperhatikan betul. Ada kalanya lama, ada kalanya cepat. Ya. Cepat ya mboten terus ngebut. Ubur-uburan di makmum. Imam rukuk disusul rukuk sengaja. Makmum madhep wis sujud. Akhirnya makmumnya balas dendam. Dulu rukuk dikean. Ya itu makmum itu dulu imam. Masya Allah ini. Ya, kebut-kebutan akhirnya. Sholat kok kayak balapan motor ya. Ini penting ya. Di masyarakat kita masih ada. Nah tugas kita ya, bimbing ya, ngajari. Perkara remeh ngaten yo. Wangi lho Pak. Jadi yo saya itu pangen, kalau itu masjid ulang nih, perkara sholat berjamaah itu bulan-balik ya. Ya kesehatan mau nih, perapatan sofga, dului imam, ini masih ada, maka dibimbing nih ya. Ini perkara sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita amalkan nih. Hadis kelima. Nanti pertanyaan ini enten pesan jamaah ada waktu pertanyaan berapa menit? 10 menit nih. Nah, ini 5 menit lagi. As-sadis yang keenam. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa semoga Allah meridhai beliau. Qala, dia berkata, taraqa baitun fil Madinati ala ahli minal lail. Pada suatu malam di kota Madinah ada satu rumah yang terbakar. Falamma bisa Rasulullah SAW bisa nih. Maka ketika diceritakan kepada Rasulullah SAW bisa nih tentang kejadian itu, qala Rasul bersabda, inna hadhihi agulakum. Sak temene api itu adalah musuh bagi kalian. Fa idza nimtum, jika kalian maka apabila kalian tidur, fa'atfi'uha ankum, hendaklah kalian memadamkannya. Muttafaqun alaihi. Ini hadis menjadi satu amalan ya. Rasulullah itu masya Allah Nabi yang luar biasa. Kepada umat itu peduli banget ya. Tidak hanya urusan agama, ibadah, akidah, sampai dalam perkara dunia, perkara muamalah, bermasyarakat, Rasul peduli. Diceritakan yang sing kobongan itu Rasul memberikan nasihat. Api itu adalah musuh. Karena di samping musuh ini bukan terus mutlak orang manfaatnya, bukan. Musuh ini di samping ada maslahat juga ada madharat. Itu api yang dengannya menjadi bahan awal setan dicipta, yaitu api, dan kelak menjadi perkara yang dengannya kita harus berlindung. Apa itu? Dari api neraka. Ini dari api neraka. Nah, di dunia api ini memiliki sifat membakar, ya, membakar. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan yang menjadi amalan sunnah. Ketika kita tidur di waktu malam, padamkanlah api. Nah, api di sini ada dua makna. Makna api, hakikat api sesuai dengan hadis ini, atau api ini dimaknai dengan lampu. Alam lampu ini juga lampu dulu pakai api ya, kan? Lampu kita sekarang pakai lampu LG, pakai lampu LED. Tetapi secara konteks hadis memang dulu pakai api. Kalau kita mendapati seringnya kebakaran itu malam atau siang hari? Kalau kebakaran malam, umumnya malam, lebih banyak malam. Jadi, maka betul hadis Rasulullah ini, kalau malam padamkan api. Karena madharotnya tadi, kalau kebakaran bisa menghilangkan nyawa, harta, segalanya bisa hilang. Maka dimatikan.
Di zaman kita nggak zaman ini pakai lampu jenis Pak ini? Lampu teplok. Apa sih dan lagi lampu mati mawon pun nganggo lampu emergency kok ya, sampo saat ini kan. Tapi ternyata yang betul satu sisi nih, ilmu kesehatan itu memang menganjurkan kalau tidur itu di kondisi tidak terang, ya, minimal redup lah ini. Karena metabolisme tubuh kita ini jika istirahat itu lebih bisa maksimal, ya, merefresh, ya, kemudian memperbarui lagi, menghilangkan kepenatan stres itu di kondisi yang redup atau gelap. Ya. Dan memang beda kalau kita di para orang turu ya lemes ya. Dirasa turun-turun ini kan. Memang betul ya, biarpun secara zaman sudah berganti lebih ini, kondisi ternyata malam pun lebih baik dipadamkan atau redup lah kalau tidur itu lebih menyehatkan. Ibarat hadis Rasulullah seperti itu. Jadi biarpun tidak pakai lampu api yang membakar itu, ya, lampu sekarang ini itu pun tetap ya dimatikan itu lebih baik, terhemat listrik Pak, hemat biaya, hemat listrik, hemat biaya. Jadi ya, Masya Allah, memang tidak ada yang tidak baik dari apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita ya. Semuanya itu istimewa ya, luar biasa ini. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hadis ke-6. Ada waktu 10 menit. Ini hadis ke-7 lumayan panjang. Lumayan panjang. Penjabarannya cukup panjang yang ini. Karena ada tamsil ya. Saya memberikan perumpamaan di sini. Ada yang tanya kan? Kalau bisa jawab dijawab. Kalau nggak bisa PR nih. Dari hadis ketiga. Tadi Bapak membaca Ana Rasulullah. Ana Rasulullah. Padahal di sini ditulis Ana Rasulullah. Ana itu Ana Rasulullah. Yang mana Pak? Rasulullah. Non itu nasab. Ana itu nasab. Ana Rasulullah. Pakai A. Yang kedua Pak. Di sini tidak ada kata bentuk amal, adanya mudhari' atau ucetan atau konsisten. Ini latus sauna sufakum. Yang terakhir juga latus sauna sufakum. Ini kita yang mana Pak? Saya mau diterangkan. Ini lamnya lam sumpah di sini. Ini ada 3 hadis keberapa tadi Pak? Keempat, 5. Lam di sini, lam kosam, kemudian non takkid juga di sini. Ini ada perintah, ada penekanan di sini, karena ada takkid. Lamnya lam takkid, nonnya non takkid. Lalu sawuna, ini juga perintah. Sudah diperintah, ditakkid lagi. Ini betul-betul ditambah lagi ada ancaman. Itu nih. Makanya betul-betul Rasul betul-betul wanti-wanti tenan iki. Tenanono. Rapet sofmu, lurus ke sofmu pan ora, dan diancam ya. Ini karena ada perintahnya, ada takkidnya juga ya. Lam takkid di sini, lam takkid sama lam takkid. Ya, non ada tasdidnya itu nih. Lalu sawunna, ya. Betul-betul ini terus ditambah. La yukhalifanna lagi, ditambah lagi 2 kali. Maka dalam perkara sholat itu betul-betul Rasulullah itu tidak main-main lah, tidak main-main. Karena tadi ya satu sholat ya di Al-Quran ada surah As-Saff itu perkara jihad juga yang penting ya. Kalau pasukan perang sopera barisannya orang rapi belas ini ya gampang serang musuh ya, orang kuat nih ya. Dan itu bahaya gara-gara orang 1-2 itu bisa maudhu'nya banyak. Ya sama soft itu gara-gara orang siji itu sholatnya secara tidak sempurna tuh ya. Mau gara-gara 1 orang, memang harus betul-betul itu.
Maka ada seorang sahabat, saya lupa siapa namanya dia, kok istri siapa ini, yang pernah sampai dicambuk, dipukul Rasulullah karena sopnya tidak lurus, dipukul Rasulullah, betul itu, dipukul. Maka kemudian ada kisah ketika Rasulullah menjelang wafat itu pernah siapa yang mau kisah ini, ada salah sahabat, kok bisa sebenarnya, terus malah dipeluk Rasulullah, dicium nih Pak. Ini ada hadisnya itu. Itu betul-betul Rasul dalam perkara ini, yang masalah sok ini penting. Maka mari untuk panjenengan ini rata-rata takmir masjid nanti, pengurus masjid ini, penggerak ini harus bisa memberikan contoh. Kata Pak, para bisawat ini, sikap kita sabar istiqomah, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ud'u seru, ajak, ya diajak ke jalan Rabbmu bil hikmah, hikmah dengan baik, untuk kata yang baik, dengan akhlakul karimah, peduli, ngomong ingkang sae. Jadi ini bentuk dakwah. Ini Pak. Wa itu hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau perlu jidal, ya debat tapi debat yang baik. Ini. Mudah-mudahan ada ketertarikan, ada pintu hidayah terbuka. Tugas kita hanya mengajak. Masalah hidayah itu tugasnya Allah. Haknya Allah itu yang berikan hidayah. Kita hanya mengajak, menyampaikan dengan istiqomah, sabar. Jadi kalau belum jangan dimusuhi, terus dirangkul, diajak. Mengajak ya ora gampang Pak. Terus diajak. Jadi kalau mereka enggak, ya terus istiqomah. Kalau mungkin ada jidal, ada perdebatan, ada argumentasi, ya dengan baik. Kalau toh ada perbedaan, didudukkan. Tidak selamanya yang berbeda itu menjadi musuh. Jangan. Ya, musuh kita sudah banyak. Jangan ditambah musuhnya sesama kaum. Musuh beda sithik ora kanca mboten nggih. Didudukkan dengan baik. Semuanya dalam kebaikan. Tugas kita mengajak kali. Sabar dengan hikmah. Memang terkadang kita ini dakwahnya ada dengan omongan nyampe, ada dakwah dengan akhlakul karimah, dia baru nyampe. Jadi beda orang, beda nih. Ya fikih dakwah ya. Dalam kitab fikih dakwah itu ngajak orang itu seperti dokter. Kita ya dokter, nggak mungkin terus suntik, nggak mungkin ya. Tanya sakit apa Pak, gimana kabarnya, gitu. Bukan terus divonis, bukan malah jauh-jauh jangan mudah merokok. Jangan sakit itu parah Pak, mati kok jangan. Jadi posisikan dia sebagai dokter. Kalau kita ketemu dokter itu dokter penak, ora bingung mini, ora panik, ora apa-apa, ya. Insya Allah sembuh, sementing ada jadi penak. Ya, sakitnya apa dulu? Ada kalanya sakitnya sama, tapi tidak selalunya obatnya sama. Kadang beda obat, bisa jadi obatnya sama tapi beda dosis kan itu. Ya, itu tugas kita. Ya. Di situ ada fikih dakwah. Ya, fikih dakwah juga ada fikihnya, ada ilmunya. Tidak kemudian serampangan. Ya, semuanya pakai ilmu. Ini barang bisa Pak, isinya gitu. Ya. Baik, yang pertama kaitan pun dengan tadi menyelisi imam. Imam itu syu'iratul imam li'tamabi. Imam diangkat untuk diikuti. Maka bagi makmum ketika mendahului dan dia tidak tahu kalau mendahului imam, maka harus diulang. Yang pertama, mungkin di belakang ya, imamnya pelan banget, dikulis takbir, dia takbir duluan. Ternyata imam baru takbir, dia harus batal takbir lagi. Dia rukuk, dia belum rukuk, dia ulang lagi, berdiri lagi, baru rukuk lagi. Kalau nggak sengaja harus balik kembali. Kemudian kalau mendahului batal. Mendahului imam itu batal, termasuk pembatal sholat. Mendahului imam. Kalau membersamai makruh,
mendahului batal, kemudian sampai diancam kepalanya besok ning dino kiamat diganti seperti khimar, diserupakan oleh khimar, dan samanya di situ. Kalau membarengi bersamai itu makruh. Sedangkan imam, ya, bagaimana imam dengan gerakan tadi? Di kitab Sifatus Shalat Nabi Niru, takbir itu ada 3. Ada bacaan dulu Allahu Akbar, baru imam, baru kita. Ya. Ada yang gerakan dulu Allahu Akbar, yang ketiga bareng Allahu Akbar. Nah, untuk sholat sendiri oke lah, monggo suka-suka. Tapi kalau sholat berjamaah jangan menjebak bahasanya ya. Jangan egois, sampai nakku. Nanti tidak malah menjerumuskan makmum. Paling aman ya gerakan dengan bacaan, itu paling aman. Allahu Akbar, ini paling aman. Atau gerakan Allahu Akbar itu bisa. Tapi kalau bacaan dulu baru gerakan, terkadang malah dan perlu boleh malah ada 3 cara. Boleh. Hanya tadi tahu posisi, tahu kondisi. Sehingga betul-betul imam tidak, makmum tidak. Jadi gaji makmum ya perak ya. Ibaratnya baris-baris kan, balik kanan. Terus apa balik kanan? Ya jangan sih nunggu gerak itu lagi balik kanan gitu. Balik kanan tendang komandan itu. Gerak ya. Jadi Allah, ya nunggu Allahu Akbar. Mau lampu mati, mau merem apa kan kita nggak akan mendahului toh. Tapi kalau sudah kebiasaan mendahului angel ini, mendahului. Kalau merem ya angel. Kadang, kok iso ya? Neng pojokan ini iso dahului ya. Kok kita mana nih mami apa rukuk isi rukuk tahu detik aneh. Bisa apa nih? Ini nggak perlu nih. Jadi kalau bersama itu makruh, kalau mendahului itu batal. Kecuali kalau nggak sengaja harus kembali di pos sebelumnya. Masuk gerakan nanti bacaan dengan gerakan di akhir. Ya. Saya pribadi merasakan seperti itu. Itu lebih aman, nyaman, sehingga makmum tidak juga terjumus ya untuk melakukan kesalahan. Ya alhamdulillah pun kelas dari lebih 5 menit, mohon maaf. Ini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa bagi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.